ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Yang sangat kami hormati Bapak-bapak pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Jakarta, juga pengurus ranting Muhammadiyah di Jakarta yang hadir saat ini, ibu-ibu pengurus pimpinan cabang Aisyah Jakarta dan juga pimpinan ranting Aisyah di Jakarta, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir untuk satu acara halal bihalal, acara yang memang menjadi tradisi dan rutin dilaksanakan di setiap bulan Syawal. Begitu, bahkan acara ini ada yang dilaksanakan di luar bulan Syawal karena Syawalnya sudah habis. Saking banyaknya acara halal bihalal. Kemudian ibu dan bapak, karena ini acara yang istimewa, maka nanti insya Allah kita sampai zuhur ya Pak. Sotonya adem yang sampun wonten kompor ini. Saya mohon izin tidak duduk, saya mohon izin berdiri. Ibu-ibu dan bapak, surat An-Nahl ayatnya 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Bapak Ibu, saya ajak untuk flashback dan mereview ketika kita bersama dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang mencanangkan sukses bersama bulan Ramadan. Nah, ini kemarin sukses apa Pak? Waktu di GDC, waktu di Asri. Jadi saya sampaikan, Ibu dan Bapak sukses kenapa? Satu, sukses puasa. Kira-kira Bapak Ibu puasanya sukses betul? Suksesnya itu karena puasa secara madiyah dan puasa secara ma'nawiyah. Puasa secara madiyah itu secara kuantitas. Ibu-ibu sukses bukan puasa secara kuantitas. Enten bolongnya betul? Enten, kecuali yang expired. Kalau yang sudah expired itu kadarnya sukses. Nah, dia 30 hari tanpa utang itu yang expired. Tarawih Ibu sukses betul? Sukses. Bapak-bapak gimana Pak? Ada yang bolong tarawihnya? Ya begitu. Nah, sukses puasa secara madiyah itu adalah berpuasa menahan diri, tidak makan, tidak minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, itu secara madiyah. Tapi ada yang secara maknawiyah Pak Ibu. Yang namanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan, nah itu tadi untuk perut dan di bawah perut, tetapi telinga dipuasakan, mata penglihatan dipuasakan, lisan dipuasakan. Ibu kemarin lisannya puasa nomor betul? Gimana Pak? Ini bapak-bapak yang menjadi imam tarawih sangat potensial dirasani ibu-ibu karena bacaannya panjang-panjang. Ibu, betul? Ketika kita sukses puasa, sukses yang kedua tarawih, kenapa milih Ibu? Pak, sukses membaca Al-Quran,
Sekarang Al-Qur'annya masih di meja atau sudah masuk lemari? Sukses membaca Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak kemarin punya target pokoknya one day one juz, sehingga 30 hari puasa 30 juz selesai, kelar, khatam. Ini sudah juz berapa hari ini? Juz jeruk, kenapa juz jambu? Masya Allah, ya begitu. Sukses infak dan sedekah. Infak sedekahnya sukses. Puasa sukses, tarawih sukses, sedekah sukses, baca Al-Quran sukses, bapak-bapak itikaf sukses betul. Pokoknya sukses karena itikafnya jam 3, jam setengah 4 pun sahur gitu, pada subuh kondur, sukses. Ada lagi yang paling sukses, sukses bubur. Paling sukses. Ibu dan bapak, kita sudah mencanangkan itu semuanya dengan baik dan kita melaksanakan dengan baik. Bahkan tadi kita sampaikan kita ini sukses, Pak. Sukses dengan itu. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl 92 tadi, Pak Ibu sekalian, digambarkanlah oleh Allah wala takunu kallati naqadat ghazlaha, yang digambarkan ibu-ibu yang mintal benang. Ini ada kapas kapuk begitu dipintal terus begitu sampai menjadi gulungan benang yang baik dan rapih serta kuat. Setelah itu digambarkan tadi wala takunu kallati naqadat ghazlaha, janganlah kalian menjadi seperti wanita yang sudah memintal benang dengan baik tadi dan min ba'di kuwatin ankasa, sudah kuat sudah baik, habis itu diudari meleh, dicerai berikan lagi. Ketika Bapak Ibu sekalian kita masuk Ramadan, Masya Allah, sukses puasa, sukses tarawih dan sebagainya tadi, itu kita sudah membangun sesuatu yang sangat kuat di dalam diri kita ini. Tetapi apa yang terjadi begitu masuk Syawal, kita semakin mengencangkan atau malah mudari, Pak Ibu? Semakin mengencangkan atau semakin mudari? Nah, maka selesai Ramadan, Bapak Ibu, masuk bulan Syawal, ada 3 tipe manusia dengan masing-masing karakternya. Yang karakter seperti ulat. Ulat, kalau bahasa nggak ada, ular. Bagaimana Pak Ibu sekalian ulat itu? Semua makhluk itu memang ada puasanya, Pak Ibu. Bahkan kita ini disampaikan dalam surat Al-Baqarah 183 itu kan ada puasa itu. Wala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Ternyata makhluk-makhluk ini dari yang hewan maupun dari tumbuhan itu ada puasanya juga, Ibu. Ulat. Bagaimana karakternya Bapak sekalian? Ketika dia menjadi ulat, gilani. Bapak Ibu nggak teli, ampun keliru sing ngucapin loh. Bahaya bener ini. Ya begitu. Jadi Pak Ibu sekalian, dia untuk dirinya sendiri karakternya untuk makan bagaimana Pak? Karakter makannya, rakusnya bukan main. Ya, ada manfaatnya untuk orang lain, pun orang akan gilo tadi, bahkan membahayakan orang lain karena menjadikan seseorang itu gacor. Dari wujudnya sudah kayak gitu, karakternya sudah kayak gitu, apalagi kemanfaatannya untuk orang lain kayak apa. Begitu dia melakukan puasa, Ibu dan Bapak, dia puasa, apa yang terjadi setelah puasa? Dia berubah sama sekali, Pak. Dari fisiknya dia berubah, karakternya berubah, bagaimana dia makan berubah, semuanya berubah. Masya Allah. Dia menjadi kupu-kupu, bentuknya indah. Dia ngambil makanan yang khusus namanya nektar untuk bahan madu itu. Kemudian dia bermanfaat untuk orang lain, menyenangkan orang lain. Ya, Bapak sekalian, itu yang terjadi dengan ulat itu, Bapak sekalian. Maka panggilannya kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, endingnya apa? Outputnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa, yang sama sekali berubah, yang berbeda dengan bentuk asalnya. Apakah kita ada di posisi itu?
Karakter yang kedua seperti ular sawer. Ular Pak, bagaimana ular? Ular puasa betul? Ular puasa. Tapi lihat apa yang terjadi ketika dia sebelum puasa dengan setelah puasa. Akan terjadi ada perubahan? Ada, perubahan casing saja. Ya, perubahan hanya casing saja Pak. Dia sama sekali tidak berubah karakternya. Sebelum puasa dia begitu, setelah puasa ya begitu. Hanya ganti kulit, hanya ganti casing saja. Tetapi karakter, sifatnya, kebiasaannya tidak berubah sama sekali. Ada yang demikian ketika bertemu dengan Ramadan? Ada. Ketika sebelum Ramadan dia masuk menjadi bagian dari majelis ghibah. Ketika Ramadan dia ganti kulit, masuk Syawal halal bihalal majelis ghibah. Muncul lagi itu majelis ghibahnya Pak sekalian. Artinya apa? Tidak ada perubahan sama sekali. Dia hanya berubah, hanya fisiknya saja Pak, hanya casingnya saja gitu. Karakter yang ketiga Bapak Ibu seperti binatang. Binatang yang paling lambat saat dunia apa Pak? Ada nggak? Bapak Ibu nanti buka Google. Binatang yang paling lambat sedunia apa? Pun PR. Kalau dia lalu PR kungkang, ya binatang seperti koala, begitu agak panjang-panjang ini. Pak, Ibu, koala kungkang itu untuk menggerakkan satu kakinya itu kayak gerakan lambat Pak. Itu karena binatang terlambat di dunia itu, kayak gerakan lambat begitu. Dia tidak punya proteksi untuk diri sendiri, apalagi kemanfaatan secara sosial tidak ada itu. Maka ada manusia Pak Ibu seperti kungkang ketika menghadapi Ramadan. Dia santai saja. Ketika Ramadan ya lainnya puasa ya puasa, melu-melu saja itu puasa. Setelah Ramadan bajunya baru yuk ikut baru. Kembali ke asal ya memang begitu. Maka tiga karakter ini Ibu dan Bapak rahimahumullah ya seperti ular, seperti kungkang. Pertanyaannya, ketika kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, Pak Ibu, kita seperti mana ini? Apakah seperti ular yang kemudian kita berubah? Ya, karena puasa mendidik kita, banyak nilai pendidikan yang bisa kita ambil ketika bersama dengan bulan Ramadan. Apakah kemudian kita berubah, karakternya kita berubah, kebiasaan secara ibadah itu kita berubah, dan lain sebagainya. Apakah demikian atau tidak? Maka masuklah di dalam bulan Syawal, maka Ibu dan Bapak kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, kita ini tipe yang mana? Ya, tipe yang mana? Kalau kemudian kita kembali ke asal tadi seperti halnya ular, ya berarti kita seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran An-Nahl 92 tadi, seperti wanita yang sudah memintal dengan baik, ya, Bapak sekalian, setelah itu diudari kembali. Kemarin puasanya alhamdulillah luar biasa. Ya begitu. Tarawihnya luar biasa. Begitu. Bahkan kemudian kalau kita bicara tentang puasa, coba Ibu, kita mampu puasa 30 hari. Tetapi begitu masuk Syawal, Rasulullah menyampaikan man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian Rasulullah menggunakan atba'a, segera diikuti, kemudian dia segera mengikutinya dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, karena kasiyami dahri, maka dia seperti seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Bagaimana Ibu kabarnya ini puasa Syawal? Alhamdulillah. Bapak masih kurang berapa? Alhamdulillah masih kurang 6. Ini masih kurang 6 begitu ya, jadi masih utuh nih kalau gitu. Tarawih Pak Ibu, coba kemarin, luar biasa kita tarawih, jangan sampai terlambat, jangan sampai bolong begitu. Tapi apa yang terjadi fenomenanya adalah ketika akhir Ramadan. Nah, ini kalau di tempat kami Pak Ibu kemarin itu di akhir Ramadan, musola itu sudah mulai ada terjadi sangat kemajuan, sangat berkemajuan. Jadi begitu, bahkan terakhir saya ngimami hari Selasa waktu itu ada di satu masjid itu makmumnya hanya tinggal berapa saja, saf aja tidak lengkap,
Begitu ibu-ibunya apalagi, karena ibu-ibu sudah fokus kepada lontong, opor, ya apalagi kemudian malam hari raya, begitu malam hari raya, ibu kita kan sudah luar biasa selama bapaknya selama 1 bulan itu sholat tahajud, sholat tarawih, sholat malam itu. Tetapi begitu malam hari raya apa yang terjadi? Banyak yang cuti itu. Udah banyak yang cuti. Nah makanya ibu dan bapak rahimahullah ada buku namanya Babat Kasunanan itu. Ya ada Babat Kasunanan. Babat Kasunanan itu menyebutkan raja-raja Kasunanan dulu Pak. Raja-raja Kasunanan dulu. Begitu selesai Ramadan, 1 hari dalam tanggal 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa. Masuk hari yang kedua mereka berpuasa. Terus menerus. Hari kedua terus 6 hari, hari ke-7 kemudian, nah kalau di Jawa ada simbol namanya kupat. Kupat itu kan kalau tidak keliru ya Pak Ibu-ibu, kupat itu bentuknya kan macam-macam itu, jenisnya macam-macam ya. Ada yang begitu macam-macam itu. Tapi yang diambil itu kok yang kotak begitu. Namanya kalau tidak lurus kupat keluar apa Pak? Luar ya Pak. Nah ini Sinto. Nah itu kan ada luar kalau yang kotak itu. Ujungnya 4, ya, begitu. Kemudian disebut dengan kupat. Begitu. Ada yang menyebutkan kupat itu ngaku lepat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kupat itu laku lepat. Nanti laku lepat Pak. Maka kalau kita bisa melakukan 4 hal ini setelah bulan Ramadan masuk di Syawal, lakukan 4 hal ini Bapak Ibu, nah ini terjadi ada peningkatan luar biasa. Ya Syawal itu di situ itu. Tinggal bagaimana kita melihat apakah kupat itu dari sisi Al-Quran secara perspektif pandangan Al-Quran, atau didasarkan pada hadis atau kepada filosofi Jawa. Nah, maka ibu dan bapak ini 3 hal ini. Kupat laku papan. Laku papan apa saja Pak Ibu? 4 hal yang bisa kita lakukan apa saja? Kalau di dalam Al-Quran, ya, tadi adik kita membaca surat Ali Imran ayat 133 sampai 130 tadi 6 sampai hanya 134 tadi. Di 134 Bapak sekalian, laku papat itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. 1 wal kaziminal ghaidha. 2 ya. Yang ketiga wal afina 'anil nas. Yang keempat wallahu yuhibbul muhsinin. 4 kali ini Pak Ibu. 1 berinfak, bersedekah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Bapak Ibu sekalian, coba kita ini ketika Ramadan tadi infak sedekahnya enteng ya Bu ya. Enteng itu. Kalau Ramadan pokoknya dalam hal apa sih enteng ya Pak ya. Iya gitu. Ketika masuk Syawal, Ibu dan Bapak, nah masuklah kita ini berinfak, bersedekah di dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi sempit. Tapi jujur saja Pak, kita ini enteng berinfak itu kalau dalam kondisi lapang banyak duit, atau dalam kondisi sempit pas-pasan duitnya. Gimana Pak? Kalau ibu-ibu dalam kondisi lapang, apa dalam kondisi sempit Bu? Oh, kedua-duanya sulit Pak. Ketika lapang banyak duit, Masya Allah, ibu-ibu kebutuhannya semakin banyak. Jadi, ketika sempit ya Allah, harus pas-pasan yang terpikir. Tapi Al-Quran gimana Pak? Al-Quran spiritnya apa? Dalam kondisi sempit. Kita dalam kondisi sempit itu enteng untuk berinfak bersedekah. Ya begitu. Saya mengulang Bapak sekalian, infak sedekah perbedaannya mana Pak? Ini kalau setiap kali kita di kajian kita kan ada gitu ya. Infak sedekah bedanya apa Pak Ibu? Infak dan sedekah itu, kalau infak itu yang kita berikan berupa materi, ya, yang kita berikan materi. Kalau sedekah itu lebih dari itu, jasa, ya begitu. Terus kemudian istighfar, kalimah thayyibah, itu sedekah Pak.
sholat duha 2 rakaat itu sedekah, ya, begitu. Terus kemudian yang paling ringan menapa Pak sedekah? Senyum. Senyum itu paling ringan sedekahnya, sedekah yang paling ringan. Maka ibu, bapak, kalau ingin bapak ibu banyak sedekah banyak, tentu harus ada lawannya. Ampun piyambakan. Nah, piyambakan di halal bihalal nanti ini panjenengan kok senyum dewe nih. Ya, kok mboten kumanan soto. Ya begitu. Maka inilah ibu dan bapak rahimahullah, infak dan sedekah. Nah, biasa kita laksanakan, mari kita langgengkan, terus kita laksanakan. Ya begitu. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Wal kaziminal ghaidha artinya apa? Manajemen amarah Pak Ibu. Manajemen amarah. Dia begitu. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang paling kuat itu yang mampu membanting musuhnya ketika gulat. Habib Nurmo itu Pak. Habib Nurmagomedov itu banting musuhnya itu. Laisa syadidu bisur'ah, bukan orang yang kuat yang banting musuhnya, bukan itu. Walakinnas syadid, tetapi orang yang paling kuat kata Rasulullah, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya itu ketika dia di puncak amarahnya. Maka kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau siapa marah begitu luar biasa. Ada istilah di dalam syair Arab itu Pak sekalian, al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamah. Al-ghadab, kemarahan itu awalnya adalah hilang akal. Ini Pak, kalau sudah marah hilang akal nih. Suami istri marahan. Wah, suaminya marah bukan main. Maka piring dibanting. Ya begitu, piring dibanting, gelas dibanting. Wah itu, apalagi wajan melayang, ya dilemparkan. Nah karena puncak amarahnya malah istrinya yang dilempar. Ada yang begitu ya Pak ya? Nah itu kan puncak amarah itu Pak. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia puncak marah. Tetapi setelah itu wa akhiru nadamah, setelah itu ada penyesalan. Itu kemarahan begitu Pak sekalian. Maka Bapak Ibu dengan puasa coba kita kemarin dikendalikan ya, pendidikan, nilai pendidikan kesabaran, nilai pendidikan kejujuran, nilai pendidikan kedisiplinan, itu dalam puasa diajarkan begitu. Maka di akhir puasa masuk bulan Syawal Bapak sekalian, nah mestinya kita semakin bisa mengendalikan diri ketika muncul amarah di dalam diri kita. Yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas. Mampu memaafkan orang lain. Maka ada pertanyaan begini Pak Ibu, di dalam Al-Quran kan ada ayat yang memerintahkan kita meminta maaf. Di ayat yang memerintahkan kita meminta maaf itu. Nah, sulit itu Pak. Yang ada adalah ayat yang memerintahkan kita untuk memaafkan. Wal afina 'anil nas itu memaafkan manusia, orang lain. Surat Ali Imran 159 Bapak Ibu, itu bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'fu anhum, maafkan mereka. Ya, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik fa'fu anhum, maafkan mereka. Ibu punya spirit, sebelum orang lain minta maaf sudah memaafkan. Ada orang lain menyakiti ibu dan bapak, sebelum orang itu minta maaf, ya, ibu dan bapak sudah memaafkan. Mampu begitu Pak? Abot buatan? Kok bisa sepakat gitu? Ini apalagi nanti kalau di ibu terpengaruh sinetron, sinetronnya tiada maaf. Wah ya gitu. Jadi tiada maaf bagi ibu gitu. Nah oleh karena itu ibu dan bapak rahimahullah, inilah ya kita dilatih sedemikian rupa di dalam bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan, menjadi pribadi-pribadi yang maaf Pak Ibu. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir
wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Saya mengulang lagi Bapak sekalian, mungkin catatan panjenengan tertulis. Kebaikan di dalam Al-Quran disebut dengan 6 term, dengan 6 kata di dalam Al-Quran. Ada 6 kata yang itu nanti terjemahkan dengan kebaikan atau berbuat baik. 1, khair. 2, ma'ruf. Yang ketiga, bir. Ini bir. Kemudian yang keempat, ihsan. Yang kelima, sholih. Yang keenam, yang tidak ulang-ulang, Bang Toib. Jadi kalau itu nggak ulang-ulang, ya tetap saja itu kebaikan itu Pak Toib. Tapi kalau Toib ini berkaitan dengan kualitas, kebaikan secara kualitas. Nah, disebutkan ihsan itu kebaikan Pak. Tetapi yang namanya ihsan, Ibu dan Bapak, adalah kebaikan yang di atasnya ma'ruf. Kalau ma'ruf itu kebaikan punya standar, kalau ihsan kebaikan yang di atasnya. Maka Ibu dan Bapak coba lihat panggilannya dalam surat Al-Baqarah 183 Pak, itu kepada orang yang ya ayyuhalladzina amanu. Tapi tadi kita lihat la'allakum tattaqun, endingnya adalah orang yang bertakwa. Takwa itu derajat yang paling tinggi Pak. Ini kalau itu hierarkinya itu muslim, mukmin. Di sini ini mukmin ini panggilannya pada orang beriman. Dia akan melewati 2 tahap. 1 namanya ikhlas, 2 namanya ihsan. Untuk kemudian menjadi takwa. Sehingga ketika kita berpuasa Bapak sekalian, melaksanakan ibadah puasa dengan baik, 2 hal ini kita lampaui untuk mencapai derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ihsan dengan ikhlas. Maka puasa kemarin kita laksanakan ikhlas bener Pak? Ikhlas. Sinten sing saged niteni panjenengan ikhlas napa mboten? Puasa itu asyam adalah ibadah asiriyah, ibadah rahasia. Maka yang bisa mengetahui kita ikhlas atau tidak ya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kategori atau salah satu ciri khasnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Coba Pak, enten bapak-bapak lemes nanti niku. Ini kadang-kadang siang bener-bener. Ini akan bapak-bapak lemes begitu. Ada 2 kemungkinan ya. 1 memang belum sarapan, atau yang 2 keluar negeri. Ya begitu. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Maka wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Kita melakukan kebaikan tapi di atas standar kebaikan. Yang sering kita contohkan buang sampah. Ya, yang sering kita sampaikan buang sampah. Ibu, kita ada pengajian begini, ada snack biasanya, ya kan? Kalau di pengajian biasa itu ada snack, Bapak Ibu udah harus snack begitu, ada plastik. Plastik itu kan sampah yang dihasilkan oleh diri kita. Itu tanggung jawabnya siapa Bu? Kita. Yang menyampah. Yang menyampah. Tanggung jawabnya kita. Tapi apa yang terjadi? Kita punya budaya, begitu makan snacknya kita makan, bungkusnya kita. Makanya survei di tahun 2019, Bapak sekalian, negara-negara yang paling Islami, begitu, Indonesia itu urutan 149 dari 179 negara. 10 negara di atas, ya, itu tidak ada negara Islam. Nomor 1-nya adalah New Zealand, Selandia Baru, negara paling Islami di dunia. Kenapa harus pakai standar Islami? Itu tadi contohnya tadi. Orang yang beriman mestinya mempunyai pribadi yang ihsan. Dia punya tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu, kalau kita ini hanya punya sampah tadi plastik, kemudian kita bawa ke tempat sampah kita buang, itu masih di standar itu, ma'ruf itu Bu. Ya, di standar yang ma'ruf. Tetapi ketika kita mau pergi, kemudian ada sampah-sampah yang berserakan, Bapak sekalian, kemudian kita ambil, kita buang di tempat sampah, itu baru namanya ihsan. Makanya ketika perang dunia, ketika Piala Dunia di Qatar kemarin Pak, ya, siapa yang membersihkan sampah di stadion?
Jepang, orang-orang Jepang itu yang membersihkan sampah itu. Mereka dibayar? Tidak, karena mereka sudah punya budaya Islami yang begitu, padahal mereka bukan Islam. Negara Jepang itu masuk dalam 10 besar negara paling Islami, Pak. Itu dia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang berlaku ihsan. Bapak Ibu, 4 hal dalam Al-Qur'an tadi, surat Ali Imran 134 ya, 134. Jadi ini kalau dalam pandangan Al-Qur'an. Berinfak, bersedekah, Ibu, Bapak, dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi sempit. Yang kedua, bagaimana kita amarah, manajemen amarah. Kemudian kita menjadi pribadi yang pemaaf dan suka berbuat ihsan. Jadi begitu. Masih 3 menit ini, 10 menit. Yang kedua, Ibu dan Bapak, laku papat menurut hadis. Nah, kita ambilkan hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Salam. Rasulullah Muhammad SAW berpesan, ya ayuhan nas, ada yang menyebutkan ayyuhan nas. Ada 2 redaksi, ya ayuhan nas, ada yang ayyuhan nas. Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. 4 hal ini Pak Ibu sekalian. 1, afshus salam, tebarkan salam. Salam nanti ada 3 pengertian, Bapak Ibu sekalian. Salam dalam arti kita mengucapkan salam, bertegur sapa, bersalam. Yang kedua, salam berarti musafahah, artinya bersalaman, bersalaman. Yang ketiga, salam dalam arti yang lebih luas, yakni kedamaian. Di mana kita berada, Bapak Ibu, di mana kita berada, yang kita tebarkan adalah kedamaian. Ya begitu. Seperti lebah nanti, filosofi lebah, Bapak Ibu, lebah di mana dia hinggap tidak pernah mematahkan dahan dan ranting. Itu lebah itu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sangat bermanfaat untuk jenisnya, bahkan di luar jenisnya, yakni manusia. Itu lebah, itu madu. Madu itu enak kalau dimadu. Kalau saya menggunakan madu, di sini enak begitu kan? Jadi madu enak, begitu di madu sebelah sini. Salam Bapak sekalian. Nah, ini salam itu kan kita salamnya udah lengkap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang salam kita ini keliru Pak. Salam kita ini masih keliru. Jadi Bu ya, salam itu ucapan salam aja masih keliru. Assalamualaikum, lamnya yang panjang harusnya Bu. Assalamualaikum, kumnya pendek Pak. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak gimana? Lamnya pendek, kumnya panjang. Itu karena intonasi Jawa begitu. Dikasih sesuatu sama seseorang, panjenengan berterima kasih, matur, belakangnya panjang Pak. Matur nuwun. Gitu. Bertamu ketok pintu, tok 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 tok, kulo. Nah, belakangnya panjang Pak. Kulo nuwun, panjang. Begitu salam, salamnya assalamualaikum. Padahal kumnya harus pendek, lamnya yang panjang. Assalamualaikum. Ya, panjang pendek Pak, Ibu, panjang pendek tentu dalam bahasa Arab mengubah arti. Ya, kalau kalau kumnya pendek panjenengan semuanya. Alaikum panjenengan semuanya. Tapi kalau kumnya panjang, kum gitu. Kalau dalam lisanul Arab disebutkan kum itu artinya sekumpulan onta yang sedang duduk-duduk. Ada yang assalamualaikum unto. Itu di lisanul Arab ya. Ya. Menjawab salam pun dengan baik Ibu. Pak, di tulisan Arabnya kan waalaikum assalam, ada alif lamnya itu, ya, alif lamnya itu ada gitu, sehingga harusnya diwasolkan waalaikum assalam, harusnya begitu. Itu kalimat yang baik. Dan jawaban salam surat An-Nisa 86. Ya, jawaban salam itu Pak.
Kita ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang memberikan penghormatan kepada kita, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada menyampaikan salam, Pak, Ibu, ada yang menyampaikan salam, Assalamualaikum, jawaban kita mestinya harus lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal di situ lah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal di situ. Tetapi faktanya, Ibu dan Bapak, di tahun 2015, Prof. Anam, saya menyebarkan angket di Solo Raya, gitu. Hasilnya adalah, kesimpulannya, suami istri yang saya ambil, semakin lama usia pernikahan, semakin pendek jawaban salam. Semakin lama usia pernikahan, semakin pendek jawaban salam. Nah, itu hasilnya begitu rupanya di tahun 2015 ini. Jadi coba pengantin baru, Pak. Ya, ada yang pengantin baru, datang terlambat, pulang terlambat. Ibu pulang terlambat, kadang-kadang datang begitu, salam, Assalamualaikum, gitu kan, suaminya Assalamualaikum, jawaban istrinya panjang banget, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dari mana? Jam segini kok belum pulang-pulang? Baru pulang, panjang banget, Pak. Itu baru pengantin baru. Kalau udah 5 tahun itu, Assalamualaikum, itu udah mulai berkurang, Pak. Assalamualaikum, sama. Yang mulai berkurang. Apalagi kalau udah sudah 15 tahun, 20 tahun, Assalamualaikum, hukumnya hilang, Pak. Assalamualaikum, salam. Bahkan kemudian yang sudah agak kan tinggal satu huruf saja, Assalamualaikum, lam. Maka Ibu dan Bapak, afsyus salam, tebarkan salam. Ya. Nah, saya ingatkan ada 2 kondisi kita salam, tidak usah nunggu jawaban. Kalau kita salam tidak usah nunggu jawaban salam. Gimana, Pak? 1, sholat. Sholat ya, Pak ya? Sholat niku panjenengan salam, Assalamualaikum, mboten sah disikut sebelah jawaban. Enggak usah, itu memang tidak. Yang kedua di makam, makbaroh. Ibu dan Bapak masuk, Assalamualaikum ya ada dia. Kok menekap itu lagi? Alah, nanti ada jawaban gimana, Bu? Maka afsyus salam, Pak, Ibu, biasakan kita afsyus salam. Ketemu dengan seseorang, tebarkan salam kita, Assalamualaikum. Ini begitu. Nanti salam yang kedua musofahah itu, Pak. Ya. Musofahah itu bersalaman. Itu bersalaman. Maka sebenarnya kalau halal bihalal ini, Pak, itu rumusnya hanya 5S saja kok, Pak. Halal bihalal, rumusnya itu hanya 5S. 1 salam dari afsyus salam. Bapak Ibu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang kedua senyum. Ibu sedekahnya ada, Pak. Begitu salam, senyum. Ada sedekahnya, ada sapa, disapa, terus bunyi sehat, badannya gitu kan, bisa. Saling memaafkan, Pak Romi sudah ikrar tadi. Nah, tinggal yang satu adalah subuhan. Ini penting ini. Kalau biarlah kok betul suguhan, pripun? Nyawal kabeh ini. Afsyus salam. Yang kedua, at'imut ta'am. At'imut ta'am. Bapak Ibu kalimatnya menggunakan kata ta'am. Ta'am itu makanan. Maka Ibu dan Bapak semangat berinfak, bersedekah ya, dengan menggunakan materi. Materi itu namanya Ibu kalau mau berbagi dengan tetangga, berinfak dengan tetangga dengan makanan. Ibu dan Bapak, ibu-ibu masak, selesai masak, begitu dibagi dengan tetangga. Itu at'imut ta'am. Kalau Bapak bagaimana, Pak? At'imut ta'am itu artinya traktir, boleh loh, Pak. Maka kalau ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat, ini kapan ini at'imut ta'am ini? Kapan traktir jajak ini? Infak dan sedekah intinya begitu. Kemudian wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Ada 2 kata, silaturahim dengan silaturahmi, yang dimana para ulama mengartikannya berbeda-beda, Pak, antara ar-rahim dengan ar-rahmi. Kalau ar-rahim, Ibu dan Bapak, kasih sayang secara umum seperti hari ini nih.
Hari ini kita hadir di sini, kita bersilaturahim menyambung kasih sayang. Karena apa? Kita dari turunan-keturunan yang berbeda-beda. Sambung di sini begitu. Nanti pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi begitu. Nah, kemudian ar-rahmi, silaturahmi. Rahmi itu artinya adalah rahim. Rahim yang ada di ibu-ibu semuanya. Jadi begitu. Maka silaturahmi itu artinya menyambung tali persaudaraan dalam rahim yang sama. Karena kita punya budaya silaturahmi yang tinggi, muncullah tradisi yang lain namanya mudik. Coba orang mudik suruh ngapain Pak Ibu? Nah itu tadi, karena apa? Kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga, silaturahmi, karena punya jalur yang sama, jalur rahim yang sama. Muncullah kalau di Solo Raya itu ada namanya Ahlen, Bani siapa, Trah siapa, gitu ya Bu ya? Itu yang kadang-kadang menjadikan puasa Syawalnya agak tertunda di situ Pak. You know? Ini terah dari sini, ini terah dari sini, terah dari sini, terah. Wah itu hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat begini, belum lagi acara reuni S2, S3, SMA, PAUD. Reuni PAUD. Kemarin saya lihat ada status itu reuni TK Pak. Saya baca reuni TK luar biasa. Udah sepuh-sepuh itu Pak. Kan udah tua-tua reuni TK, bayangin Pak. Nah ini nanti mungkin ada ke depan itu reuni PAUD ya Pak Musi. Reuni PAUD itu. At'imut ta'am. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, wasallu bil laili wan nasiyah. Sholat malam sementara orang-orang sedang tertidur. Makanya luar biasa Pak. Sholat tarawih tidak bolong. Maka kita jaga sholat malam itu di luar bulan Ramadan. Ya kita jaga begitu. Rasulullah menyampaikan tadkhulul jannata bisalam. Engkau kalau bisa menjaga 4 hal ini, kata Rasulullah, masuk surga dengan penuh kedamaian. Tadkhulul jannata bisalam. Nah ini Ibu dan Bapak kupat laku papat yang ada di dalam hadis. Kalau yang di filosofi Jawa kan 4L itu. Iya Pak. Lebaran, luberan, leburan, dengan lanjuran. Lebar sudah selesai. Nah karena lebaran begitu, wah bersuka cita ya. Itu Pak Ibu sekalian. Kemudian ada luber Pak. Luber itu ya muncullah ada istilah fitrah Bu. Gitu Bu. Ada fitrah itu. Anak sapa mawon pokoknya. Gitu. Tapi yang menarik begitu masuk ke leburan saling memaafkan, Ibu dan Bapak saling memaafkan, maka ya kalau di tempat kita sih masih ada mukun gitu kan ya. Kemudian saling memaafkan, minta maaf dan sebagainya. Tapi yang menarik Pak, ada satu kalimat gitu, satu kalimat yang munculnya itu hanya bulan Syawal. Munculnya hanya bulan Syawal. Itu kalimat itu muncul hanya bulan Syawal. Di bulan yang lain tidak ada. Tidak ada bulan lain. Apa itu? Yo podo-podo le, nak yo, aku yo wong tua. Itu hanya muncul bulan Syawal. Yo podo-podo, aku wong tua, oke? Itu. Dan itu keluar dari orang tua ya pas bulan Syawal. Coba bulan yang lain muncul lagi. Nah itu, maka Bapak Ibu sekalian inilah jadi lebaran. Tapi lebaran sekarang sudah mulai ada perubahan pengucapan Bu sekarang Bu. Pak, kan udah masuk Syawal bukan lebaran lagi, menjadi lebaran. Kan ada pada puasa. Nah, Bapak-bapak nimbang Bu udah mulai lebaran itu. Maka lebaran, kemudian leburan, leburan dengan labur itu putih. Nah, oleh karena itulah maka Ibu dan Bapak rahimahumullah ya dengan halal bihalal ini menjadi tradisi yang luar biasa yang istilah Arab tapi tidak dikenal di Arab. Ya, dikenal hanya di Indonesia. Sejarahnya ada secara literaturnya itu Bapak sekalian ada di majalah Suara Muhammadiyah
tahun 1927. Jadi itu ada namanya bukan halal bihalal, tapi halal bahalal, itu tulisannya gitu. Jadi di 1927 itu sudah muncul gitu. Halal bahalal, bukan halal bihalal. Maka mudah-mudahan ibu dan bapak rahimahullah, jalinan silaturahim, kemudian ya laku apa tadi Pak? Ya 4 hal tadi, mari kita tetap langgengkan, mari kita laksanakan, mari kita tradisikan secara individu maupun secara jamaah, demikian bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya. Jadi kalau Ramadan mengatakan aku sudah meninggalkan kalian untuk bertemu dengan bulan tahun depan. Tapi ketika aku datang apakah kalian masih bisa bertemu dengan aku? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.